Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, secara khusus untuk anak kami kelas 12. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Bertemu lagi dengan Bapak secara khusus untuk MTKW, di mana judul kita pada pagi hari ini adalah mengenai menentukan modus data tunggal dan data berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah anak kami dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan modus data tunggal dan data berkelompok. Kemudian yang kedua, anak kami bisa menyelesaikan aplikasi daripada modus data tunggal dan modus data berkelompok. Agar lebih paham, kita langsung masuk ke materi ya. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Kita ambil contoh, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 171, 168 sampai dia 170. Maka apabila kita ingin menentukan modusnya, maka kita harus urutkan dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Data tersebut harus kita urutkan dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi kita lihat di sini angka 170 dia ada muncul sebanyak 2 kali, sedangkan untuk yang lain dia kita lihat dia hanya muncul sebanyak 1 kali. Sehingga kita lihat di sini, maka modus daripada soal tersebut adalah 170. Kenapa 170? Karena 170 paling banyak muncul ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. 8 buah motor sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut. Kita lihat 60, 45, 70, 50, 60, 70, 45, dan 76. Tentukanlah modusnya. Maka kita lihat dulu data tersebut. Data tersebut harus kita urutkan dulu ya. Jika kita urutkan datanya, maka kita dapat 45, 50, 60, 60, 70, 70, 76, dan 85. Jadi kita lihat di sini frekuensi tertinggi ada 2 angka, yaitu 60 muncul sebanyak 2 kali, 70 muncul sebanyak 2 kali. Maka untuk menentukan modusnya, karena sama-sama mereka muncul sebanyak 2 kali, maka kita tuliskan 60 dan 70. Itulah untuk modusnya. Kemudian untuk menentukan modus data berkelompok dirumuskan modus sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali K, dengan ketentuan B itu sama dengan tepi bawah kelas modus, sedangkan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Itu untuk D2, sedangkan K itu adalah panjang kelas ya. Panjang kelas itu sama saja itu dengan lebar kelasnya ya untuk K. Oke, kita langsung masuk ke soal. Data yang diberikan dalam tabel frekuensi sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukanlah nilai modus dari data pada tabel tersebut. Maka kita amati dulu tabelnya ya. Dari tabel itu kita lihat di mana frekuensi terbesarnya. Karena untuk menentukan modus itu untuk data berkelompok kita harus melihat frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya di dalam tabel tersebut ada 12. Berarti letak daripada modus tersebut adalah ada di kelas keempat ya. Di kelas keempat itulah yang merupakan letak kelas modusnya. Maka kita cari B-nya. B-nya di situ kan 50 batas bawahnya. 50 dikurang 0,5 49,5. Kemudian untuk D1 selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya berarti 12 dikurang 8
hasilnya 4. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudah modus kan angka 9 frekuensinya, maka 12 dikurang 9. Sedangkan K itu adalah lebar kelasnya atau panjang kelasnya. Dari 50 sampai 59 berarti panjang kelasnya itu ada sebanyak 10. Sehingga karena sudah diketahui nilai B, nilai D1, D2, dan K, tinggal kita masukkan rumusnya. Modus sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali K, sehingga kita dapat modus sama dengan 49,5 ditambah 4 per 4 tambah 3 dikali 10. Hasilnya sama dengan 49,5 ditambah 40 dibagi 7, hasilnya adalah 5,71, sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 55,21. Itulah nilai modus untuk data berkelompok. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh yang keempat. Tentukanlah modus dari data pada gambar di bawah ini. Jadi contoh ini adalah histogram ya. Histogram dia disajikan, kita lihat ada sebanyak 5 kelas di sini disajikan, di mana kelas pertama itu nilainya frekuensinya 6, kelas kedua frekuensinya 8, kelas ketiga frekuensinya 14, keempat frekuensinya 12. Maka dari tabel tersebut, dari tabel histogram tersebut kita lihat bahwa modusnya itu terletak di kelas ketiga. Apabila dia disajikan dalam histogram, maka tidak perlu lagi mencari batas tepi bawahnya ya, karena tepi bawahnya sudah langsung kita lihat di situ 10,5. Sedangkan D1-nya kita lihat berarti 14 dikurang 8, 6. Sedangkan D2-nya adalah 14 dikurang 12, kita dapat 2. Dan K-nya kita lihat yaitu dari 15,5 dikurang 10,5, sehingga kita dapat dia dapatnya di situ K-nya 5. Sehingga kita masukkan ke rumus untuk menentukan modus. Modus sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali K. Maka kita dapat modus sama dengan B-nya kita sudah dapat tadi 10,5 ditambah D1-nya 6, kemudian D1 tambah D2 berarti 6 tambah 2 dikali 5, maka kita dapat modus sama dengan 10,5 ditambah 3,57, hasilnya ini adalah 14,25. Sekianlah untuk penyajian modus data tunggal dan data berkelompok. Apabila ada di antara anak kami yang kurang paham atau yang kurang jelas mengenai penentuan modus data tunggal dan data berkelompok, dengan senang hati Bapak akan memberi penjelasan kembali. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Dan seperti biasa, Bapak akan berikan tugas, dan silahkan tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih dan selamat pagi.